Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danai. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danai. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kembali lagi bersama kakak di sini. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berdoa biarlah semua kita yang ada boleh baik-baik saja dan kita semua sehat semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau bawa adik-adik belajar bersama-sama kakak tentang sebuah kebenaran firman Tuhan dan tentang satu orang yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Dia adalah seorang yang baik hati. Siapa dia? Penasaran? Nah, namun sebelumnya
sebelum kakak lanjut kebenaran firman Tuhan, cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kami menjadi anak yang baik seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, nah hari ini kakak mau cerita di Alkitab Lukas pasal 10 ayat yang 25 sampai yang ke-37. Nah adik-adik, siapa di sini yang punya sahabat? Atau punya teman baik, siapa? Nanti adik-adik bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, nih kakak mau kasih pertanyaan sama adik-adik. Misalnya nih, sahabat kalian, entah itu sahabat kalian ada di sekolah atau dia itu adalah tetangga kalian. Nah, kalian itu sangat dekat sama dia. Tiba-tiba suatu ketika dia mengalami suatu masalah atau dia sedang dibully sama teman-temannya, atau dia sedang dimarah-marah sama teman-temannya yang lain. Nah, ketika kalian melihat sahabat kalian itu seperti itu, dimarahin orang-orang, dimarahin teman-teman kalian yang lain, nah, apakah adik-adik akan menolongnya? Nah, kalau sahabat kalian ini dia suka menolong adik-adik, sebelumnya dia suka bantuin adik-adik. Jadi sebelumnya dia itu kalau adik-adik lupa bawa sarapan di sekolah misalnya, dia kasih sarapan. Kalian lupa bawa uang jajan, dia kasih uang jajan. Terus misalnya dia selalu menolong adik-adik dan membantu adik-adik dalam kesulitan apapun yang adik-adik alami. Nah, satu ketika dia mengalami suatu masalah, yaitu dia diganggui oleh orang-orang asing atau orang-orang lain. Nah, kira-kira ketika adik melihat sahabat adik seperti itu, adik-adik mau menolongnya enggak? Jawab, ayo. Pastinya adik-adik pasti bakalan menolong dia, ya kan? Karena dia adalah sahabat adik-adik, karena dia adalah teman adik-adik, dan dia adalah orang yang selalu menolong adik-adik, yang selalu membantu adik-adik, dan dia sangat baik sama adik-adik. Pastinya kalian akan menolong sahabat kalian. Nah, sebaliknya nih, kakak mau tanya, jika suatu hari atau pas adik-adik lagi jalan-jalan keluar nih, terus adik-adik ketemu sama orang-orang yang lagi membutuh pertolongan, misalnya nih, dia sedang kelaparan, terus dia kayak kelaparan gitu, mau beli makanan gak ada uang, terus mau ngapa-ngapain gak bisa jalan karena udah lemes gitu ya. Terus kalian gak kenal, siapa sih itu gitu ya, kok bajunya kotor, terus dia kok kayaknya lemes gitu, kayaknya dia butuh pertolongan. Adik-adik mau gak tolong dia? Padahal kalian gak kenal. Ayo jawab ya, kakak mau tahu siapa aja nih yang dengar kebenaran firman Tuhan, tolong dijawab ya. Adik-adik bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, kalau kalian ketemu sama orang asing atau orang yang gak kalian kenal, terus mereka sedang membutuhkan pertolongan, mereka sedang membutuh bantuan, kira-kira adik-adik mau gak nolonginnya? Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mau menolongnya ya, walaupun kita gak kenal mereka, walaupun mereka bukan sahabat kita, walaupun mereka gak pernah bantuin kita, atau walaupun sebaliknya mereka dulu pernah jahat sama kita, kita harus tetap mau tolong dia. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang seorang yang sangat baik. Dia adalah orang yang teramat baik, dia selalu menolong, selalu membantu, dan dia adalah orang yang bisa kita teladani. Nah, itu siapa namanya? Nah, kalau adik-adik buka Alkitabnya dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37, adik-adik akan menemukan seorang orang Samaria yang baik hati. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Terus di pinggir jalan gitu kan, dia sedang sakit, dia membutuhkan pertolongan, bantuan. Terus adalah orang Yahudi nih, orang-orang lewat.
Mereka nggak mau nolong. Padahal mereka lihat nih orang yang membutuhkan pertolongan. Terus ada lagi seorang yang lewat, mereka lewat saja. Mereka nggak mau nolong orang yang membutuhkan pertolongan ini tadi. Mereka nggak mau bantu karena mereka bilang, ih siapa itu, nggak kenal, dia jorok sekali, ih jijik gitu ya. Nggak mau nolongin dia, biarin aja, mau mati kek. Wah, nggak boleh ya kayak gitu. Nah, lalu setelah berapa orang lewat, lalu lewatlah orang Samaria tadi melihat orang ini. Kira-kira ditolongin nggak? Ada yang tahu? Nah, ternyata orang Samaria ini mau menolong orang itu tadi, padahal dia nggak kenal, padahal dia nggak tahu siapa namanya, orang dari mana, apakah dia jahat atau apakah dia baik, atau apakah dia orang yang berpenyakitan, kan bisa nular gitu, berpenyakitan yang nular atau apa, nanti dia bisa tertular penyakit. Dia nggak mikir seperti itu, tapi dia langsung mau menolong orang itu tadi. Jadi dia mau menolong, terus dia membawa orang itu ke suatu penginapan, lalu dia memberikan obat-obatan untuk bisa menyembuh orang yang sakit tadi. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu satu hal. Kita mau belajar bersama-sama seperti orang Samaria ini tadi ya, walaupun dia nggak kenal siapa itu tadi yang di pinggir jalan, walaupun dia nggak tahu itu siapa namanya, latar belakangnya seperti apa, orangnya jahat atau baik, tapi dia mau menolongnya, dia mau membantu, dia sangat baik, dia memiliki hati yang baik. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita mau menjadi orang yang baik, yang memiliki hati yang selalu membantu, menolong siapapun itu, entah mereka sahabat kalian, bukan sahabat kalian, atau teman kalian, bukan teman kalian, atau mereka dulu pernah jahat sama kalian, atau mereka dulu pernah ngomongin kalian, atau dia loh pernah itu mukulin saya, dia loh waktu saya nggak punya pensil di kelas nggak mau ngasih gitu, padahal dia punya pensil banyak, atau dia loh banyak jajan tapi waktu saya kelaparan dia nggak mau ngasih gitu ya. Kalau dia pas membutuhkan bantuan, biarin aja dia, biar tahu rasa dia. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kita mau belajar, kakak juga mau belajar. Kita harus membantu dan menolong dan berbuat baik dan berbaik hati kepada siapapun, kepada orang-orang yang menolong, entah mereka itu sedang sakit, entah itu mereka sedang lapar, butuh makanan, entah itu mereka sedang membutuhkan sesuatu, kita mau nolongin mereka. Kita mau jadi orang yang baik seperti orang Samaria tadi. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini aja ya. Kita mau belajar bersama-sama seperti orang Samaria. Kita mau belajar menjadi orang yang baik, orang yang selalu berbaik hati kepada siapapun, sekalipun kepada orang-orang yang jahat sama kita. Oke. Nah, adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan karena kakak udah selesai ceritanya. Semoga adik-adik bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau belajar bersama mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Oke? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengajarkan kami untuk berbuat baik, untuk selalu menolong, selalu membantu kepada siapapun orang yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang mau menolong teman-teman kami atau menolong siapapun itu yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya ya. Tuhan Yesus berkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.